Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mauntu dalam renungan pagi hari ini, hari ke-693. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Mari buka Alkitab kita dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayat 7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu konteks penulisan surat Paulus ke jemaat di Filipi ini ketika Rasul Paulus ada di dalam penjara. Kalau saya bisa katakan, Rasul Paulus mengalami apa yang kita namakan sekarang lockdown, isolasi atau karantina, karena dia ada di dalam penjara. Rasul Paulus bahkan mengalami pengalaman-pengalaman yang sangat sulit, pahit. Kenapa? Karena dia mengalami ketidakadilan. Waktu sebelum dia bertobat, dia menganiaya jemaat Tuhan, dia membunuh orang Kristen pada saat itu, tapi dia tidak dipenjara. Justru di saat dia memberitakan kabar baik agar orang yang jahat bertobat, malah dia ditangkap dan dipenjarakan. Rasul Paulus dipenjara bukan karena berbuat jahat, berbuat kriminal, bukan karena korupsi, bukan karena pencuri, copet, bukan karena melakukan kejahatan lainnya, tidak. Rasul Paulus dipenjara karena Injil. Amin. Walaupun surat ini ditulis di penjara, menariknya tema utama surat Filipi ini adalah sukacita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah merasakan dinginnya dinding penjara. Jadi saya tahu bagaimana situasi dan keadaan orang yang sedang ada dalam penjara. Saya mau tanya, siapa yang mau dipenjara? Saya yakin tidak ada yang mau, betul? Saya percaya keadaan penjara di zaman Rasul Paulus tidak sebagus penjara sekarang. Saya percaya pada saat itu penjara adalah mimpi buruk bagi semua orang. Saya merasakan bahwa situasi pada saat itu sangat-sangat mencekam dan tidak mungkin orang bisa menikmati hidup dalam penjara kala itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya orang yang hidup di dalam Tuhan yang bisa melihat dan merasakan sukacita walaupun ada dalam situasi yang mencekam. Amin. Haleluya. Saudara lihat Rasul Paulus, dia tulis sama, bersukacitalah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan ini kita akan belajar dari Rasul Paulus. Walaupun dalam situasi yang berat, sulit, mungkin kita saat ini terisolasi, PSBB, dengan keadaan yang sekarang ini, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini kita belajar dari Rasul Paulus. Di tengah masalah, pergumulan, terisolir, Rasul Paulus berkata, yang pertama, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Haleluya. Yang pertama, bersukacitalah selalu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus tahu betul hati Tuhan. Tuhan tidak suka dengan orang yang bersungut-sungut, mengeluh, protes sama Tuhan. Tuhan tidak suka model orang seperti ini. Rasul Paulus tahu betul hati Tuhan. Tuhan senang dengan orang yang selalu bersukacita, walaupun di tengah persoalan, pergumulan, tekanan, tidak ada alasan untuk tidak bersukacita. Tuhan senang kepada orang yang melakukan segala sesuatu dengan sukacita. Amin. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan punya rencana indah buat kita orang percaya, kita pastinya tidak akan bersedih hati atau mengeluh kepada Tuhan, tetapi akan terus bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara lihat perjalanan Yusuf. Dia mengalami hal yang tidak mengenakan. Dia dijual oleh saudara-saudaranya, difitnah, dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi Yusuf tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut. Malahan Yusuf mendapat hati oleh atasannya dimanapun dia berada.
Artinya, Yusuf selalu melakukan segala sesuatu dengan sukacita. Makanya atasannya senang mengerjakan Yusuf, karena Yusuf melakukan segala sesuatunya dengan sukacita. Sehingga Yusuf mendapat kepercayaan bagi atasannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, lakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada saudara dengan sukacita. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam situasi seperti ini, jangan memberi ruang untuk bersungut-sungut. Tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua, jadilah berkat. Ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mau mengatakan jadilah berkat bagi semua orang. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menasihati ke jemaat di Filipi, walaupun situasi mencekam pada saat itu, tetaplah jadi berkat Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini juga bukan hanya berlaku kepada jemaat yang ada di Filipi, tetapi buat saudara dan saya. Mari kita menjadi berkat dalam situasi yang saat-saat ini sedang ada di dalam keadaan yang tidak menentu. Jadilah berkat. Jangan hidup jadi batu sandungan. Jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak ada kasih, tidak mau peduli dengan sesama. Padahal mereka yang mengalami kesulitan adalah orang-orang yang seiman. Dengar baik, jadilah berkat dimanapun kita berada. Amin. Haleluya. Saya belajar bahwa hidup itu adalah pilihan. Kita yang harus memilih mau jadi berkat atau tidak. Saya percaya semua kita mau jadi berkat. Amin. Mari, biarlah kebaikan kita diketahui semua orang, karena waktu Tuhan sudah dekat. Mari kita jadi berkat. Inilah hari-hari yang terakhir. Mari kita menjadikan kesempatan ini untuk berbuat baik, jadi berkat, dan biarlah melalui kita nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, jangan khawatir. Ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tadi malam saya tulis status di Facebook. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan hidup dalam kekhawatiran. Amin. Artinya, kalau saudara orang Kristen tetapi saudara masih khawatir, masih ragu, cemas akan kehidupan ini, itu menandakan saudara tidak percaya kepada Tuhan. Dengar baik. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, jangan takut. Jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang akan kamu makan dan minum dan pakai. Sebab Tuhan yang akan menyediakan semuanya buat saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Haleluya. Saudara tahu, khawatir itu adalah hal yang Tuhan benci. Karena khawatir itu sama artinya saudara meragukan Tuhan atau tidak percaya kepada Tuhan. Kalau saudara orang percaya, jangan lagi hidup dalam kekhawatiran. Amin. Dengar ini baik-baik. Kalau saudara hidup dalam kekhawatiran, maka apa yang saudara khawatirkan, apa yang saudara miliki akan habis. Tuhan akan ambil semuanya. Firman Tuhan berkata, barang siapa takut kehilangan, dia akan kehilangan. Amin. Kalau saudara hidup dalam kekhawatiran, saudara akan kehilangan segalanya. Saya merenungkan kenapa Tuhan lakukan itu semua, supaya kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan nanti semua habis baru saudara mau percaya kepada Tuhan. Jangan khawatir dalam hidup, Tuhan yang akan pelihara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya saya selalu melakukan segala sesuatu. Saya nggak akan pernah khawatir. Saya kuliah dulu, saya nggak ada uang, saya nggak khawatir. Saya percaya Tuhan yang akan sediakan semuanya. Saya melakukan bakti sosial apa segalanya, saya percaya Tuhan yang akan sediakan semuanya buat saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup percaya kepada Tuhan, jangan hidup dalam kekhawatiran. Rasul Paulus mau mengingatkan kepada kita semua, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Rasul Paulus memberikan solusi kepada kita untuk tidak hidup dalam kekhawatiran. Amin. Apa solusinya? Berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, situasi yang tak menentu saat ini membuat banyak orang khawatir. Mereka mengkhawatirkan usaha mereka, pekerjaan mereka, kehidupan mereka, keluarga mereka, dan lain sebagainya. Pertanyaannya sekarang, apakah dengan khawatir saudara dapat menemukan jalan keluar? Tentu tidak, betul? Oleh karena itu mari kita yang percaya kepada Tuhan, jangan hidup dalam kekhawatiran. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepada Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mazmur 23 ayat 1 bilang apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan apa? Takkan kekurangan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita domba yang baik, kita tidak perlu khawatir. Sebab Gembala Agung kita yang akan membawa kita kepada rumput yang hijau dan air yang tenang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan khawatir. Ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Jangan khawatir sebab Tuhan yang akan memelihara kita. Kalau saudara hidup dalam Tuhan, saudara tidak akan kelaparan. Kalau saudara tidak hidup dalam Tuhan, saudara akan menderita di bumi dan nanti juga di neraka saudara akan menderita selamanya. Mari, saya mengajak di kesempatan yang sangat-sangat singkat ini untuk saudara dan saya, mari kita mau hidup di dalam Tuhan. Amin. Jangan kamu khawatir. Sebab Tuhan yang akan menjamin kehidupan kita. Dia yang akan memelihara saudara dan saya. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Yang pertama, bersukacitalah selalu. Amin. Apapun keadaan kita, tetaplah bersukacita. Yang kedua, jadilah berkat. Walaupun dalam keadaan yang sulit, saudara punya kesempatan untuk jadi berkat. Karena waktu Tuhan sudah dekat. Saya percaya perbuatan baik kita suatu saat akan menolong kita. Yang ketiga, saya belajar jangan khawatir, jangan takut, jangan hidup dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Walaupun dalam situasi yang saat ini perekonomian sedang sulit, tapi percayalah, Tuhan memelihara kita. Tuhan adalah gembala kita, takkan kekurangan aku. Amin. Jangan khawatir, sebab Tuhan yang menjamin kita. Tuhan yang akan menyediakan segala keperluan kebutuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan ini. Ajar terus kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati mereka di dalam rumah tangga mereka, di dalam usaha pekerjaan mereka, di dalam pelayanan mereka. Tuhan memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, mereka yang sakit, sembuhkan mereka. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan mereka. Hamba berdoa mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Pulihkan keadaan bangsa kami, sembuhkan bangsa kami ya Tuhan. Pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, satuan tugas percepatan penanggulangan COVID-19, para dokter, para medis, rumah sakit, Tuhan kiranya berkati. Biarlah Tuhan menjaga mereka, melindungi mereka, memberi kesehatan, kekuatan, kemampuan, serta hikmat yang datang daripada Tuhan. Hamba berdoa biarlah dalam waktu dekat ini Indonesia bisa sembuh, pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat-berkat surgawi memenuhi bangsa kami, memenuhi semua umat Tuhan di muka bumi ini, dan juga keluarga besar kami, bahkan hidup kami. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak ibu saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil
untuk jadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pendengar yang sudah menabur bersama dengan saya untuk menyelenggarakan bakti sosial, untuk membantu anak-anak Tuhan yang terkena dampak pandemi COVID-19 ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, doa kami semua Tuhan menggantikan, Tuhan perhitungkan semua, dan Tuhan memberkati saudara dengan limpahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui channel YouTube ini, video ini, saudara bisa mensubscribe, like, share, dan tekan notifikasi lonceng supaya saudara dapat mengikuti video-video yang terbaru dari saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengucap syukur atas dukungan support saudara semua melalui doa, daya, dan dana. Doa saya, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih atas supportnya selama ini. Sampai jumpa besok pagi. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mauntu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.